Brasil balas tarif 50% dari AS. Indonesia berani lawan juga. Tarif 50% dari Amerika bikin Brasil geram. Presiden Lula langsung ancam balas. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita berani melawan jika mengalami hal yang sama? Yuk, kita bongkar fakta dan strateginya. Brasil lawan balik. Donald Trump yang kembali maju sebagai calon presiden AS mengumumkan tarif 50% untuk impor dari Brasil. Langkah ini disebut-sebut sebagai tekanan atas dukungan Brasil terhadap penyelidikan hukum mantan Presiden Bolsonaro. Presiden Lula langsung membalas, jika AS menerapkan tarif 50%, kami juga akan balas dengan tarif 50% untuk produk Amerika. Meskipun bersikap tegas, Brasil tetap membuka ruang diplomasi. Pemerintah berencana membawa isu ini ke WTO dan mencoba menyelesaikan konflik lewat jalur hukum internasional. Tapi kalau negosiasi gagal, hukum resiprokal yang baru disahkan oleh Parlemen Brasil akan langsung dijalankan. Langkah balasan Brasil mendapat dukungan luas dari parlemen dan pelaku industri. Namun, pasar global sedikit terguncang. Harga kopi melonjak dan investor mulai mengkhawatirkan dampak lebih luas dari perang dagang ini. Bagaimana sikap Indonesia jika dikenai tarif AS? Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung. Indonesia selama ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak blok manapun, tetapi tetap aktif dalam diplomasi internasional. Dalam kasus tarif tinggi dari AS, misalnya di era Trump sebelumnya terhadap baja dan aluminium, Indonesia tidak membalas langsung dengan tarif balasan seperti Tiongkok atau Brasil. Ketergantungan ekspor ke AS relatif kecil. Ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 9-10% dari total ekspor, data BPS 2024. Sektor utama ekspor, pakaian, alas kaki, karet, dan furnitur. Tapi beberapa industri padat karya seperti tekstil sangat terdampak jika tarif diberlakukan. Apakah Indonesia berani melawan? Bisa melawan jika tarif AS dianggap diskriminatif atau politis. Ada dukungan dalam negeri, misalnya dari pelaku industri yang terdampak. Aliansi dagang seperti ASEAN atau BRICS bisa menjadi penopang. Tapi seringnya tidak, karena takut investor kabur dan berdampak pada ekonomi. Indonesia masih sangat bergantung pada AS dan mitra barat untuk investasi, teknologi, dan akses ke pasar premium. Pemerintah fokus ke stabilitas ekonomi dan politik, bukan eskalasi konflik dagang. Kesimpulannya adalah Brasil memilih adu keras. Indonesia cenderung main halus. Tapi di dunia yang makin keras ini, apakah pendekatan lembut cukup? Atau Indonesia perlu lebih berani bersuara? Tulis pendapatmu di komentar. Indonesia harus melawan atau tetap diplomatis? Like, share, dan subscribe untuk konten ekonomi dan geopolitik terbaru.